Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatannya kepada Ibu dosen kami tercinta, Ibu Andini, yang saya hormatin dan saya banggakan. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil makalah yang saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester dari 10 kelompok yang telah lalu, yang sudah kami pelajari dan kami presentasikan tiap-tiap kelompok. Topik pembahasannya mengenai penerapan konsep pada infrastruktur hijau. Perkenalkan, nama saya Nurudayati Sawalia Tanjung, siswa dari semester ganjil tahun 2024. Baik, kita mulai dari latar belakang. Di sini saya menjelaskan mengenai latar belakang infrastruktur hijau yang mencangkup lahan alami, produktif, serta berbagai jenis ruang terbuka yang saling terhubung, membentuk sebuah jaringan yang bekerja sama untuk mempertahankan nilai-nilai ekologi dan mendukung keberlanjutan proses-proses alamiah. Itu menurut pendapat dari Benedict dan Maser Mahon tahun 2006. Infrastruktur juga merupakan aspek yang sangat penting dalam memajukan perkembangan ekonomi di suatu wilayah, karena infrastruktur yang memadai dapat menunjang dan memiliki peran dalam pertumbuhan ekonomi, serta konservasi ruang hijau perkotaan dan daerah pinggiran. Sedangkan menurut pendapat dari Marsucci dan Jordan tahun 2012 menyatakan, pentingnya penggabungan perencanaan infrastruktur hijau dengan perencanaan jalan raya, guna menciptakan keseimbangan antara pembangunan fisik dan keberlanjutan lingkungan. Pengintegrasian ini memiliki potensi besar untuk memperbaiki kualitas lingkungan sekaligus mendukung kebutuhan infrastruktur transportasi. Lanjut ke rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan green infrastruktur? Yang kedua, apa fungsi penerapan green infrastruktur di Indonesia? Yang ketiga, apa saja jenis green infrastruktur yang ada di Indonesia? Keempat, mengapa infrastruktur hijau disebut sebagai solusi dari pembangunan demi masa depan yang berkelanjutan? Yang kelima, bagaimana bentuk penerapan dari green infrastruktur dalam sektor-sektor krusial di Indonesia? Kemudian tujuannya yang pertama untuk mengetahui tentang definisi green infrastruktur. Yang kedua, untuk mengetahui tentang fungsi penerapannya green infrastruktur di Indonesia. Yang ketiga, untuk mengetahui tentang jenis-jenis green infrastruktur yang ada di Indonesia. Keempat, untuk mengetahui alasan mengapa infrastruktur hijau menjadi sebuah solusi dalam masalah pembangunan agar lebih memperhatikan lingkungan. Sedangkan yang kelima, untuk mengetahui tentang bentuk penerapan dari green infrastruktur dalam sektor-sektor krusial di Indonesia. Adapun untuk manfaatnya, untuk menambah wawasan kepada mahasiswa dan masyarakat umum agar bisa mengetahui dan memahami tentang apa itu green infrastruktur secara general dalam pembangunan umum dan juga lebih bisa memahami solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah lingkungan di kota, serta penerapan dalam sektor-sektor krusial di Indonesia. Selain itu, manfaat lainnya mengenai green infrastruktur meliputi beberapa aspek, yaitu peningkatan ekosistem perkotaan, kemudian kontribusi sosial dan ekonomi, yang ketiga, dukungan terhadap pembangunan berkelanjutan, keempat, panduan kebijakan dan perencanaan. Kemudian kita memasuki pembahasan. Pengertian green infrastruktur. Apa itu pengertiannya? Dalam buku penerapan infrastruktur hijau di berbagai negara karya, menurut pendapat dari Widya Putra tahun 2020, infrastruktur hijau atau green infrastruktur adalah konsep dan pendekatan untuk menjaga lingkungan berkelanjutan melalui pengelolaan ruang terbuka hijau dan melindungi proses alami seperti siklus air hujan, kualitas tanah, serta pengendalian limpasan air permukaan. Pendekatan ini menggabungkan sistem alami
dan buatan untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat, lebih efisien, dan lebih adaptif terhadap tantangan urbanisasi. Adapun beberapa pendapat dari para ahli sebagai berikut. Menurut Barton, Grant, dan Gus tahun 2023, menekankan pentingnya green infrastruktur dalam perencanaan kota yang berkelanjutan yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada berkelanjutan ekologis, kesehatan masyarakat, dan vitalisasi komunitas. Sedangkan menurut Simatupang dan Franklin tahun 2020, infrastruktur hijau adalah konsep atau pendekatan yang bertujuan menjaga keberlanjutan lingkungan dengan menata ruang terbuka hijau dan melestarikan proses alami, seperti siklus air hujan dan kondisi tanah. Menurut Widya Putra tahun 2020, menyorot poin penting dari penerapan infrastruktur hijau adalah memastikan keberlanjutan siklus sumber daya air secara alami. Bagian fungsinya. Fungsi green infrastruktur menurut Mel tahun 2010 dalam artikelnya yang berjudul Green Infrastructure Concepts, Perspective and its Use in Spatial Planning atau green infrastructure memiliki berbagai fungsi penting yang mendukung keberlanjutan dan kualitas hidup di lingkungan perkotaan. Salah satunya fungsi utamanya adalah mengelola air hujan dan limpasan. Di sini mengenai green infrastruktur, mengelola air hujan membantu mengelola air hujan dengan cara yang alami seperti melalui penanaman pohon, tanaman hijau, dan permukaan yang dapat meresap air. Kemudian yang kedua, pengurangan efek urban atau heat island. Di sini maksudnya yang ada dalam green infrastruktur berperan penting dalam mendinginkan lingkungan perkotaan dengan mengurangi suhu akibat penurunan suhu udara dan mengurangi pantulan panas dari permukaan keras. Kemudian yang ketiga ini peningkatan kualitas udara. Maksud dari peningkatan kualitas udara, yakni tanaman dalam green infrastruktur berfungsi sebagai penyerapan polutan udara yang membantu mengurangi polusi udara dan meningkatkan kualitas udara di daerah perkotaan. Yang keempat, pengurangan erosi dan pengisian kembali air tanah. Maksudnya adalah dengan meningkatkan infilitas air ke dalam tanah dan mengurangi limpasan permukaan, green infrastruktur membantu mengisi kembali cadangan air tanah serta mencegah erosi tanah yang disebabkan oleh hujan lebat dan aliran permukaan yang cepat. Kemudian, meningkatkan nilai estetika dan keindahan kota. Maksudnya yakni green infrastruktur juga memberikan manfaat visual dan estetika pada kota dengan menyediakan ruang terbuka hijau, taman, dan jalur hijau yang meningkatkan kualitas hidup, serta menyediakan tempat rekreasi bagi warga. Yang keenam, meningkatkan keberagaman hayati. Maksudnya yakni green infrastruktur mendukung keanekaragaman hayati dengan menyediakan habitat alami bagi berbagai spesies tanaman dan hewan yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem kota. Yang ketujuh, peningkatan kesehatan masyarakat. Maksudnya, ruang hijau yang ada dalam green infrastruktur dapat meningkatkan kesehatan masyarakat dengan menyediakan tempat untuk beraktivitas fisik, rekreasi, serta meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional. Kemudian kita masuk bagian jenis-jenis green infrastruktur. Di sini ada 7 poin jenis-jenis green infrastruktur. Yang pertama, dot disconnection adalah metode untuk mengalihkan air hujan yang jatuh dari atap sehingga tidak langsung mengalir ke sistem drainase. Yang kedua, sistem pemanenan air hujan adalah metode untuk menyimpan air digunakan untuk di kemudian hari. Yang ketiga, bioretensi adalah cekung dangkal yang ditanami vegetasi yang berfungsi untuk mengumpulkan limpasan dari atap, trotoar, dan jalan. Yang keempat,
Planter Box adalah taman perkotaan kecil yang dirancang untuk menyerap limpasan dari trotoar, area parkir, dan jalan. Yang kelima, permukaan atap bervegetasi atau green rooftop adalah metode penerapan vegetasi di atas atap yang berfungsi untuk menciptakan penyimpanan air buatan dan mengurangi efek pemanasan yang diakibatkan oleh aktivitas perkotaan. Yang keenam, gas wells adalah saluran yang ditanami vegetasi dirancang untuk mengalirkan air hujan sambil berfungsi sebagai area infiltrasi. Yang ketujuh, jalan dan trotoar tembus air atau permeable pavements adalah permukaan jalan yang dirancang untuk menginfiltrasi atau menyimpan air hujan yang jatuh di atasnya. Adapun langkah selanjutnya yaitu infrastruktur hijau disebut sebagai solusi dari pembangunan. Maksudnya di sini infrastruktur hijau merujuk pada jaringan alami yang dirancang untuk memberikan manfaat ekosistem, seperti pengelolaan air, pengurangan suhu, serta peningkatan kualitas udara. Dalam buku penerapan infrastruktur hijau di berbagai negara karya, menurut Ide Putra tahun 2020, konsep infrastruktur hijau adalah menciptakan lingkungan yang menjaga proses alami seperti pengolahan air hujan, peningkatan kualitas air, dan mitigasi risiko banjir. Tujuannya adalah menjaga keseimbangan ekosistem sambil membantu mengatasi masalah lingkungan di perkotaan. Infrastruktur hijau meliputi elemen-elemen seperti ruang terbuka, koridor alam, dan lahan basah yang memainkan peran penting dalam pengelolaan dampak urbanisasi. Itu menurut Benedict dan MC Mahon tahun 2006. Selain itu, konsep infrastruktur hijau kini berkembang menjadi infrastruktur hijau biru yang menggabungkan elemen air atau biru dan vegetasi hijau dalam desain dan perencanaan kota secara alami. Istilah ini digunakan oleh berbagai disiplin ilmu untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih berkelanjutan dan selaras dengan ekosistem alami. Fokus pada manajemen air dan ruang hijau itu menurut pendapat dari Well and Luding tahun 2019. Kita lanjut. Kemudian penerapan green infrastruktur. Menurut Boston Water and Sewer Commission tahun 2013, green infrastruktur dapat diterapkan di berbagai zona dengan tujuan untuk mengelola air hujan, memperbaiki kualitas lingkungan, dan mendukung keberlanjutan ekosistem. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai tipe green infrastruktur berdasarkan zonasinya. Yang pertama, taman dan ruang terbuka hijau. Maksudnya penerapan ini adalah penerapan green infrastruktur seperti konstruktur headless, yaitu selain sebagai ruang publik untuk rekreasi, elemen-elemen ini membantu dalam pengelolaan air hujan, mendukung keberagaman hayati, serta mengurangi dampak perubahan iklim. Yang kedua, perumahan. Maksud dari perumahan ini, penerapan green infrastrukturnya dapat mencangkup elemen seperti green roof atau rain garden. Penerapan ini berfungsi untuk meningkatkan kualitas air, memperbaiki suhu mikro di lingkungan perumahan, serta menyediakan ruang hijau yang dapat meningkatkan kualitas hidup penghuni. Sedangkan yang ketiga, pinggiran kota. Masuk dari pinggiran kota ini, penerapan green infrastrukturnya bertujuan untuk mengelola limpasan air hujan dan mencegah banjir. Elemen ini seperti rain garden sama biowas gitu. Dapat membantu menampung air hujan, mengurangi erosi, dan memperbaiki kualitas tanah. Kemudian yang keempat, jalur Maksud dari
Jalur ini tuh penerapan green infrastrukturnya bertujuan untuk meningkatkan estetika dan kenyamanan penghuni. Dan juga dapat diterapkan untuk menyaring polutan, memperbaiki kualitas udara, dan menciptakan habitat bagi spesies lingkungan, spesies lokal. Yang kelima, kawasan pengembangan baru. Maksudnya, penerapan green infrastruktur sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan baru tidak merusak lingkungan. Sistem seperti ini dapat membantu mengelola limpasan air hujan, memperbaiki kualitas air, dan menciptakan ruang hijau yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang keenam, institusi dan komersil. Maksudnya, penerapan green infrastruktur ini dapat melibatkan green roof. Hal ini tidak hanya membantu pengelolaan air hujan dan meningkatkan efisiensi energi, tetapi juga memberikan nilai tambah dalam hal estetika dan kenyamanan. Sedangkan yang ketujuh, lahan pertanian. Maksud dari penerapan green infrastruktur ini dapat mencangkup elemen seperti riparian atau mengcover roof. Penerapan ini bertujuan untuk mengurangi erosi tanah, meningkatkan kualitas air, serta mendukung keberlanjutan pertanian dengan memanfaatkan proses secara alami. Secara keseluruhannya, penerapan green infrastruktur ini tuh di berbagai zona bertujuan untuk memadukan kebutuhan manusia dengan perlindungan terhadap alam, meningkatkan daya dukung ekosistem, dan menyediakan solusi yang ramah lingkungan dalam pembangunan dan pengelolaan kawasan. Baik, kita lanjut selanjutnya. Menurut Primanda Kiki Widya Putra dalam buku Penerapan Infrastruktur Hijau di Berbagai Negara tahun 2020, green infrastruktur dapat melestarikan nilai-nilai ekosistem alam guna memberikan manfaat yang berkesinambungan bagi manusia. Dalam pelaksanaannya terdapat 10 prinsip dipenuhi. Antara lain di sini saya menjelaskan hanya 6. Yang pertama, keterhubungan. Maksud dari keterhubungannya ini tuh konsep green infrastruktur mesti dihubungkan dengan grand design atau suatu kota maupun desa. Sedangkan yang kedua, perencanaan dan perlindungan infrastruktur hijau. Maksudnya ialah sebelum pembangunan dilakukan, eksekutornya harus melakukan perencanaan terlebih dahulu, baik yang mau dituju bahkan yang mau direncanakan. Tujuannya agar konsep infrastruktur hijau yang dikembangkan tetap terjaga kelestariannya. Yang ketiga itu investasi publik. Maksudnya green infrastruktur ini tuh mestinya didanai sejak awal oleh berbagai macam sumber pendanaan. Ini termasuk perencanaan ruang selaku dokumen publik, pembangunan green infrastruktur jalan, serta jembatan dan perumahan lainnya. Sedangkan yang keempat mengutamakan kerjasama. Maksudnya kerjasama antar kawasan sangat dibutuhkan dalam hal ini. Dengan begitu, pembangunan kota yang berkelanjutan bisa diwujudkan lewat konsep green infrastruktur. Yang kelima, memberikan manfaat pada alam dan manusia. Maksudnya di sini tuh pengelolaan sebaiknya tidak menjadikan kawasan pengembangan sebagai zona penyangga atau bisa sehingga resikonya genangan banjir, tanah longsor, kebakaran, dan aspek bencana lainnya yang harus dihindari. Yang keenam, komitmen jangka panjang. Maksudnya di sini pada dasarnya proyek green infrastruktur bertujuan untuk merealisasikan pembangunan berkelanjutan yang bisa dirasakan manfaatnya hingga generasi yang akan datang. Jadi dibutuhkan komitmen jangka panjang bagi semua pihak agar terus bersinergi dalam proyek ini. Baik, sebelum bab penutup, saya sedikit menjelaskan atau saya tambahkan mengenai dari dampak sektor pertanian. Maksudnya dalam sektor pertanian khususnya yang berkelanjutan adalah terdapat perubahan iklim atau pernah dibuat oleh kelompok berapa gitu, saya lupa kalau nggak salah.
Kelompok 9 mengenai teknologi pengelolaan lahan rawa untuk tanaman pangan dan hortikultura dalam konteks adaptasi terhadap perubahan iklim. Di sini mereka membahas mengenai kebutuhan pangan di Indonesia terus meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang diperkirakan mencapai 255 juta jiwa pada tahun 2015. Dalam rangka mencapai kedaulatan pangan pada tahun 2019, target produksi mereka itu di komoditas pertanian seperti padi, jagung, dan kedelai. Ditetapkannya dengan fokus pada peningkatan produktivitasnya dan lahan perluasan area lahan. Seperti lahan rawa yang mencangkup sekitar 33,43 juta yang memiliki potensi besar sebagai sumber produksi pangan. Kemudian juga lahan rawa terdiri dari lahan rawa lebak atau sekitar 13,3 juta. Dan pasang surutnya juga di sini sekitar 20,1 juta yang tersebar di berbagai pulau di Indonesia. Namun, di sini kontribusi lahannya terhadap produksi padi nasional masih rendah, yakni sekitar 1-1,5% dari total produksi padi mereka. Nah, sedangkan untuk produktivitas pertanian di lahan tersebut masih rendah karena masalah seperti fluktuasi genangan airnya masih sering terjadi atau kesuburan tanahnya yang rendah serta rendahnya itu mempertimbangkan tanaman lainnya. Jadi sebagian besar petani menggunakan padi lokal yang berumur panjang yang mengakibatkan tanaman hanya sekali setahun saja. Bab penutup atau kesimpulan. Jadi di sini kesimpulan dari saya, Green Infrastructure atau GI merupakan pendekatan yang memanfaatkan proses alamiah beserta elemen-elemen alami untuk mengelola limpasan air hujan, meningkatkan kualitas lingkungan, dan minimalkan dampak negatif pembangunan terhadap ekosistem. Green Infrastructure mencakup berbagai solusi yang melibatkan vegetasi tanah dan infrastruktur berbasis alam seperti biogas dan rain grinders atau green roof dan yang lainnya. Menurut Boston Water, penerapan green infrastructure ini memiliki banyak manfaat, diantaranya pengelolaan air hujan. Pengelolaan air hujan, kemudian perbaikan kualitas lingkungan, kemudian juga efisiensi dan keberlanjutan. Masuk dari pengelolaan air hujan ini tuh apa? Di sini itu membantu mengurangi limpasan air hujan, mencegah banjir, serta meningkatkan penyerapan dan penyaringannya. Serta di sini tuh memperbaiki kualitas lingkungannya. Maksudnya itu untuk memperbaiki kualitas udara, mengurangi efek pemanasan perkotaan, serta mendukung keberagaman hayati. Nah, sedangkan untuk efisiensi keberlanjutannya itu mendukung keberlanjutan jangka panjang dengan memanfaatkan proses alamiah yang mengurangi kebutuhan akan infrastruktur buatan dan memperbaiki efisiensi penggunaan sumber daya alam. Jadi di sini green infrastruktur dapat diterapkan di berbagai zona termasuk kawasan perumahan, komersial, ruang terbuka hijau, jalur pendestrasian, dan kawasan pengembangan baru dengan solusi yang disesuaikan dengan kondisi lokal untuk memberikan manfaat optimal bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Sedangkan itu tipenya sendiri itu ada berdasarkan zonanya seperti kayak perumahan, jalur pedestrian, taman dan ruang terbuka hijau, institusi dan komersial pinggiran kota, atau kawasan pengembangan baru dan lahan pertanian. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Ibu saya juga terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.